Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan mengenai sesi PPN ya, yang sebelumnya kita sudah bahas sama-sama mengenai PPN, karakteristik PPN, kemudian barang kena pajak, kemudian jasa kena pajak. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan mengenai perhitungan PPN. Nah, sebelum ke perhitungan PPN, Ibu review sedikit mengenai jasa kena pajak, karena di sisi sebelumnya ada beberapa poin yang belum Ibu sampaikan. Baiklah, di sini Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Nah, sebelum ke perhitungan PPN, di sini Ibu sedikit menyampaikan mengenai jasa kena pajak. Nah, yang pertama, pengertian jasa kena pajak. Nah, jasa kena pajak atau yang biasa kita singkat dengan JKP, ini adalah kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu fasilitas, kemudahan, atau hak menjadi tersedia untuk dipakai. Kemudian pengertian ini meliputi pula jasa untuk berproduksi dengan material dan berdasar petunjuk pemesanan atau maklun. Nah, jasa kena pajak tersebut tentunya dikenai PPN. Jadi, PPN ini tidak hanya dikenakan kepada barang kena pajak saja, tetapi juga jasa kena pajak. Oke, selanjutnya di sini mengenai lingkup JKP dari luar daerah pabean. Nah, di sini jasa melekat pada benda bergerak di daerah pabean, contohnya jasa persewaan mesin produksi. Kemudian jasa melekat pada benda tak bergerak di daerah pabean, contohnya jasa desain konstruksi bangunan. Kemudian jasa yang dilakukan secara di daerah pabean, contohnya jasa pengacara, akuntan, surveyor. Nah, ini adalah JKP dari luar daerah pabean. Kemudian di sini kalau sebelumnya ada barang tidak dikenai PPN ya, yang sekarang atau saat ini sedang menjadi isu yang isu panas ya mengenai perpajakan, mengenai barang yang tadinya tidak dikenai PPN kemudian akan dikenakan PPN, tetapi ini masih isu. Nah, terkait dengan jasa, ada juga jasa yang tidak dikenai PPN. Jadi tidak semua jasa itu dikenai PPN. Nah, untuk materi yang Ibu sampaikan ini adalah mengenai PPN yang masih menggunakan aturan yang saat ini masih berlaku ya. Terkait dengan isu itu belum resmi ya, belum resmi untuk per 23 Juni 2021 ini masih menjadi isu. Jadi belum ada perubahan terkait tarif dan terkait yang lainnya di pasal Undang-Undang PPN ini. Oke, yang pertama adalah jasa tidak dikenai PPN ini itu dijelaskan di pasal 4A ayat 3 Undang-Undang PPN. Nah, di sini yang pertama adalah jasa medik, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian, jasa penyiaran non-iklan, jasa angkutan umum, jasa perhotelan, jasa catering. Nah, ini untuk per saat ini jasa tidak dikenai PPN. Nah, ini yang sekarang sedang menjadi trending topik yang luar biasa gitu ya, adalah jasa pendidikan yang tadinya tidak dikenai PPN, isunya akan dikenakan PPN. Nah, ini masih menjadi pembahasan ya, jadi masih menjadi isu. Selanjutnya, selain tadi, jasa tidak dikenai PPN ini masih diatur juga di dalam pasal 4A ayat 3 Undang-Undang PPN, juga jasa keuangan, jasa asuransi, jasa layanan pemerintah, jasa wesel, jasa surat berperangko, jasa telepon umum, koin ya, kemudian jasa tempat parkir, jasa tenaga kerja. Nah, ini juga termasuk dalam jasa tidak dikenai PPN. Nah, kemudian
Selanjutnya adalah penyerahan JKP dibebaskan dari PPN. Nah, ini diatur di dalam PP nomor 38 tahun 2003, di mana ada jasa sewa kapal, reparasi, dan kepelabuhan diterima perusahaan pelayaran niaga nasional. Kemudian jasa sewa pesawat dan diterima perusahaan angkutan udara niaga nasional. Kemudian jasa reparasi kereta api diterima PT KAI. Kemudian jasa pemborongan RSS rumah rusun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa ya, dan tempat ibadah. Kemudian jasa persewaan RSS dan rusun sederhana, jasa terkait penyediaan data batas dan foto udara diterima Kemhan atau TNI. Nah, ini termasuk penyerahan JKP dibebaskan dari PPN. Selanjutnya terkait dengan ekspor jasa dikenai PPN. Nah, ini diatur di dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 30 garis miring PMK 03 tahun 2011, di mana jasa maklon yang berkarakteristik ini pemesan berada di luar daerah pabean dan tidak memiliki BUT. Kemudian spesifikasi dan bahan disediakan pemesanan. Kemudian kepemilikan barang adalah hak pemesanan. Selanjutnya, barang dikirimkan ke luar daerah pabean setelah selesai pengerjaannya. Nah, jasa yang melekat terhadap benda bergerak di luar daerah pabean, kemudian jasa yang melekat terhadap benda tak bergerak di luar daerah pabean. Nah, tadi sekilas atau beberapa poin mengenai jasa kena pajak. Nah, selanjutnya kita ke penghitungan PPN. Terkait dengan penghitungan PPN ini juga akan terkait dengan tarif ya, tarif PPN. Nah, untuk yang saat ini Ibu sampaikan adalah masih dengan tarif yang berlaku sampai dengan 23 Juni 2021, ya artinya untuk sampai saat ini masih menggunakan tarif yang berlaku yaitu 10% gitu ya. Nah, untuk perubahan nanti kita akan mengikuti nanti untuk update ke depan seperti apa. Nah, baiklah untuk penghitungan PPN di sini kita lihat yang pertama adalah mengenai dasar pengenaan pajak atau kita singkat dengan DPP ya. Nah, ini ada di pasal 28A Undang-Undang PPN. Yang pertama, harga jual atas BKP. BKP ini barang kena pajak. Tidak termasuk PPN dan potongan harga. Kemudian, penggantian atas JKP. JKP adalah jasa kena pajak, tidak termasuk PPN dan potongan harga. Kemudian ada nilai ekspor berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau kita sebut dengan PEB. Kemudian nilai impor, CIF ditambah biaya dan pungutan kepapabeanan. Kemudian ada DPP nilai lain. Kemudian DPP tidak mengakui pembayaran di atas atau di bawah kewajaran akibat hubungan istimewa. Oke, selanjutnya mengenai DPP nilai lain. Terkait dengan DPP nilai lain di sini itu diatur di dalam PMK nomor 75 garis miring PMK 03 tahun 2010, di mana terkait dengan untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma ini dari harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor. Nah, mungkin teman-teman bingung pemberian cuma-cuma ini contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalkan begini. Misalkan teman-teman beli kendaraan bermotor di sebuah showroom atau di sebuah dealer. Ketika beli motor baru suka mendapatkan ada helm gratis atau jaket gratis. Nah, ini itu adalah cuma-cuma yang diberikan oleh showroom dealer kepada konsumen atas pembelian kendaraan bermotor misalkan. Nah, ini adalah pemberian cuma-cuma karena tidak membayar, jadi diberikan secara cuma-cuma. Jadi konsumen tidak membayar serupiah pun di dalam menerima barang tersebut. Nah, atas pemberian cuma-cuma ini nanti dikenakan PPN. Nah, nilai DPP-nya ini adalah dari harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba kotor. Untuk PKP yang semula tidak hendak diperjualbelikan, ini harga pasar wajar. Untuk penyerahan pusat
cabang atau antar cabang ini harga pokok penjualan atau harga perolehan. Jadi misalkan cabang penyerahan, misalkan pusat menyerahkan 1 unit barang kepada cabang. Nah, ini berarti kan antar pusat ke cabang gitu ya. Nah, ini nilai DPP-nya ini dari harga pokok penjualan atau dari harga perolehannya berapa. Misalkan HPP-nya 1 juta. Ketika ada penyerahan ke cabang dari pusat, maka nilai DPP-nya adalah sebesar 1 juta. Jadi sebesar nilai harga pokok penjualan. Selanjutnya, DPP nilai lain adalah terkait untuk penyerahan kepada pedagang perantara. Nah, ini berdasarkan nilai kesepakatan dengan pembeli. Kemudian untuk penyerahan melalui juru lelang. Nah, ini berdasarkan harga lelang. Kemudian untuk penyerahan jasa pengiriman paket, biro perjalanan, dan biro pariwisata. Nah, ini 10% dari jumlah tagihan. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Oke, selanjutnya kita ke ilustrasi mengenai dasar pengenaan pajak untuk ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang A. Ini contohnya, PT Bawak Kareng melakukan penyerahan BKP melalui beberapa transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan produk kepada konsumen dengan HPP sebesar 625 juta, profit margin 20% dan diskon tunai 2%. Seperempat dari penjualan dilaksanakan secara tunai. Di samping itu, BKP dikenai pula PPNBM sebesar 20%. Nah, kita ke yang pertama dulu. Di sini DPP penjualannya adalah harga jual sebelum diskon dan pajak. Berarti 120% dikalikan 625 juta, nilai DPP penjualannya adalah 750 juta. Kemudian kita ke transaksi yang kedua. Pemberian in-kin produk bagi pegawai. Nah, ini kan cuma-cuma ya, yang sebenarnya dapat dijual dengan harga 180 juta. Bagaimana nilai DPP-nya gitu ya? Berarti DPP pemakaian sendiri sama dengan harga jual dikurangi dengan keuntungan. Mohon maaf ya, ini berarti DPP pemakaian sendiri ya, bukan cuma-cuma. Harga jual dikurangi keuntungan, yaitu 100 per 120 dikalikan 180 juta, nilai DPP-nya adalah 150 juta. Nah, kemudian yang ketiga, penyumbangan produk bagi korban bencana dengan nilai penjualan potensial. Berapa nilai DPP-nya? Nah, ini baru ke pemberian cuma-cuma. Nilai DPP-nya adalah harga jual dikurangi keuntungan, yaitu 100 per 120 dikalikan 330 juta, DPP pemberian cuma-cumanya adalah 275 juta. Kemudian yang selanjutnya, transfer produk dari pabrik ke gudang di provinsi berbeda untuk kemudian dijual dengan harga 945. Berapakah nilai DPP untuk masing-masing transaksi ya? Nah, di sini berarti transfer antar cabang masuknya sama dengan harga pokok penjualan sama dengan 100 per 120 dikali 945 juta, DPP transfer antar cabangnya adalah 157.500 sekian. Oke. Selanjutnya, terkait dengan ilustrasi dasar pengenaan pajak untuk ilustrasi yang B. FA Cikuray merupakan atau memiliki usaha biro perjalanan yang mencatat transaksi bisnis berikut. Yang pertama, melayani paket liburan dengan total transaksi sebesar 1,575 M, profit margin perusahaan 5%. Berapakah nilai DPP-nya? Kita lihat. Yang pertama adalah DPP atas biro perjalanan berarti 10% dikalikan dengan penggantian sebelum diskon dan pajak. Kita tahu tarif 10% dikalikan dengan 1,575, ini diketahui di soal, menjadi 157.500. Kemudian transaksi yang kedua. Oke, transaksi yang kedua adalah
Melayani pemesanan hotel dengan total transaksi 365 juta, komisi rata-rata yang diperoleh sebesar 15%. Seperlima transaksi dilakukan dengan pelanggan berkala yang memperoleh diskon 3%. Oke, kita lihat. Ya, ini masih di 365 ya, berarti DPP-nya adalah 10% dikalikan dengan penggantian sebelum diskon dan pajak, berarti 10% dikalikan dengan 365 juta ya, menjadi 36.500.000 gitu ya. Nah, ini PPN-nya akan 10% ya. Oke. Nilai DPP-nya berarti berapa? Nah, berarti 365 juta ya. Ini DPP-nya. Jadi DPP-nya berarti 365 juta, PPN-nya berarti 10% ya. Ini PPN-nya ya, berarti PPN-nya adalah 36.500.000. Kemudian menjual gedung kantor lama yang memiliki nilai buku 310 juta dan akumulasi depresiasi sebesar 150 juta dengan harga 215. Nah, berarti di sini DPP pelepasan aset semula tak untuk dijual sama dengan nilai wajarnya berapa, kita lihat di soal, berarti 215 juta. Berarti DPP-nya adalah 215 juta. Nah, ini berarti nilai DPP yang di ilustrasi yang pertama ini ya 1,575 ya. Kemudian nilai DPP yang kedua adalah 365 juta dan ini adalah nilai PPN-nya ya. Yang ini nilai PPN-nya. Oke. Selanjutnya, terkait dengan nilai penyerahan menggunakan valuta asing. Ini ada di PP nomor 1 tahun 2012, kurs KMK saat pembuatan faktur. Nah, ini dipergunakan untuk konversi atas setiap jenis penyerahan. Oke, kita ke ilustrasi mengenai dasar pengenaan pajak untuk ilustrasi yang C. CV Gam Konora melakukan impor persediaan dengan nilai pembelian 3.650 US dollar, biaya pengangkutan 250 US dollar, dan premi asuransi 15% dari nilai pembelian. Impor tersebut dikenai biaya masuk 10%, biaya masuk tambahan 2,150 M, PPh 22 dengan tarif 2,5%, serta PPNBM dengan tarif 30%, kurs KMK saat pemasukan barang adalah 9.100 per US dollar. Sedangkan saat melakukan pembayaran kepada penjual adalah 1.200 per US dollar. Berapakah DPP transaksi impor tersebut? Oke, kita lihat di sini. Berarti di sini ya, kita cari dulu kan ya. Nah, cost-nya berapa? 3.650, insurance 250, ini sudah ada di soal ya. Kemudian Frex 15% dari cost, berarti 547,5, shift-nya berarti 447,50. Bea masuknya adalah 10%, 44,75. Bea masuk lainnya 2.150. Nah, ini nih DPP impornya berarti shift ditambah pungutan kepapabean. Nah, kita tahu shift-nya tadi adalah ini ya, shift-nya 4.447,50 kali 9.100. 9.100 ini adalah kurs KMK. Nah, ini kan ya, ini kan sudah disampaikan ya bahwa kurs KMK saat pembuatan faktur. Nah, di sini berarti 4.000 ya, 4.447,50 dikali 9.100 ditambah ya 444,75 dikali 9.100 ditambah bea masuk lainnya ya 2.150.000. Nah, ini kita kalikan menjadi 40, 472, 250 ditambah ini hasilnya ya 6.197.225. Kemudian DPP-nya impor ini berarti 46.669.475. Oke.
Selanjutnya mengenai tarif. Nah, di sini berdasarkan pasal 7 Undang-Undang PPN. Nah, ini yang masih berlaku sampai dengan saat ini, artinya walaupun terjadi isu atau terdapat isu yang memang sedang hangat mengenai PPN, tetapi masih berlaku untuk tarif yang saat ini adalah 10%. Ini berlaku atas penyerahan secara umum. Nah, di sini kemudian terkait dengan ekspor ya. Ini tarifnya adalah 0%. Nah, tarif dapat diubah menjadi minimal 5% dan maksimal 15% dengan PP, dengan peraturan pemerintah. Artinya, walaupun saat ini adalah tarif 10%, nah ini bisa di dalam aturan bisa maksimalnya itu di 15%, artinya paling tinggi itu 15%, jadi tidak boleh lebih dari 15%. Dan untuk kondisi ini belum final ya terkait dengan perubahan tarif. Nah, ini berlaku atas ekspor, pajak masukan bersifat dapat dikreditkan. Kemudian ketentuan khusus nilai PPN terutang. Apabila dalam naskah kontrak tidak diketahui apakah komponen PPN atau PPNBM telah termasuk di dalamnya nilai kontrak, maka diasumsikan bahwa nilai kontrak tersebut belum termasuk komponen PPN atau PPNBM. Ya, jadi kalau belum diketahui di dalam kontrak berarti belum termasuk. Misalnya nilai 1 juta. Nah, ini belum termasuk PPN dan atau PPNBM jika tidak diketahui apakah komponen PPN atau telah termasuk di dalam nilai kontrak. Nah, sehingga berarti kalau 1 juta belum termasuk PPN, berarti 1 juta 100 gitu. Kemudian poin yang kedua, ketentuan khusus di mana penghapusan piutang atau ketidakmampuan penagihan piutang oleh pengusaha kena pajak atau PKP serta musnahnya BKP tidak mempengaruhi besaran PPN terutang. Poin yang ketiga, apabila terjadi kesalahan pemungutan PPN, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan restitusi adalah pihak yang dipungut PPN. Sepanjang PPN belum dikreditkan atau dibebankan. Nah, jadi ini ada 3 poin ketentuan khusus mengenai nilai PPN yang terutang. Kita ke ilustrasi mengenai nilai PPN. Contohnya, Koperasi Halimun memiliki usaha produksi Mobnas dan melakukan penyerahan atas berbagai transaksi. Di antaranya berikut ini. Yang pertama, penjualan kepada konsumen akhir dalam negeri senilai 3,775 M. Berapakah nilai PPN terutang atas setiap transaksi tersebut? Nah, ini kan tadi sudah diinformasikan bahwa tarif yang berlaku secara umum adalah sebesar 10%. Ya, ekspor baru 0%. Berarti untuk transaksi yang pertama, PPN penyerahan dalam negeri adalah 10% dikalikan dengan 3,775 M. PPN-nya adalah Rp377.500.000. Yang kedua, ekspor ke pasar luar negeri senilai 6 M115. Nah, ini berarti 0%. Ya, berarti 0% dikalikan dengan 6115 menjadi 0. Nah, ini masih aturan yang sekarang berlaku. Tadi di pasal berapa? Ada di pasal 7 Undang-Undang PPN. Kemudian transaksi yang ketiga. Penyerahan kepada konsumen korporat dengan nilai kontrak 5,750 atas nilai kontrak tersebut telah termasuk PPNBM dengan tarif 20%, PPh 22 industri otomotif dengan tarif 0,45% dan diskon kuantitas 5,45%. Baiklah, berapa nilai PPN-nya di sini? PPN konsumen korporat berarti 10. Nah, per 100 ditambah 20 ditambah 0,45 dikurangi 5,45 dikalikan 5,75. Berarti 10 per 115 dikalikan 5,750. Berarti PPN-nya adalah 500 juta. Nanti Anda bisa hitung kembali ya untuk perhitungannya ya, apakah sudah betul atau belum. Nah, ini perhatikan karena di dalam kontrak sudah diketahui bahwa ini nilai PPN, berarti kan harus dikeluarin dulu PPN-nya. Makanya di sini ada 10 per 100.
Kemudian transaksi selanjutnya. Nah, penyerahan kepada bendaharawan Pemda dengan kas diterima sebesar 3425 atas pembayaran tersebut telah dipotong PPN. PPN BM dengan tarif 20% dan PPh 22 bendaharawan negara dengan tarif 1,5%. Berapa nilai PPN-nya? Nah, ini dia. Berarti PPN penyerahan bendaharawan sama dengan 10/100 dikurangi 10 dikurangi 20 dikurangi 1,5 dikalikan 3425, 10/68,5 dikalikan 3,3425, hasilnya adalah 500 juta. Nah, ini Anda cek kembali ya untuk hasilnya, boleh dicek kembali. Nah, ini terkait dengan nilai PPN dari transaksi yang terjadi di Koperasi Halimun. Ya, mohon maaf apabila ada kesamaan nama. Kemudian saat terutang. Nah, bagaimana saat terutang? Ini ada di pasal 11 Undang-Undang PPN. Nah, saat terutangnya adalah saat penyerahan, impor, kemudian pemanfaatan atau ekspor. Kemudian saat pembayaran jika dilaksanakan lebih dulu. Nah, kemudian saat lain yang pertama untuk BKP berwujud saat penyerahan kepada pihak pengirim. Untuk BKP tak berwujud saat pengakuan piutang, penagihan atau saat penandatanganan kontrak. Untuk penyerahan akibat perubahan bentuk, penggabungan, atau pemekaran usaha saat hasil RUPS ditetapkan. Nah, ini ya saat terutang. Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan ini ada di pasal 15A Undang-Undang PPN. Nah, 1 hari setelah terutang, batas penyetoran PPN dipungut atas impor. Kemudian tanggal 7 bulan berikutnya setelah terutang, batas penyetoran PPN dipungut bendaharawan pemerintah. Kemudian tanggal 15 bulan berikutnya setelah terutang, batas penyetoran PPN yang berlaku secara umum. Kemudian akhir bulan berikutnya setelah terutang, batas pelaporan SPT masa PPN. Nah, ini ada ketentuannya sudah baru ya, sudah update lama. Batas penyetoran PPN yang berlaku secara umum adalah sebelum dilakukannya pelaporan. Jadi batas pelaporannya contohnya misalkan masa Mei 2021, berarti batas pembayarannya adalah sebelum lapor. Nah, batas terakhir lapor adalah akhir bulan berikutnya. Berarti kalau masa Mei 2021 berarti batas akhirnya adalah 30 Juni tahun 2021. Nah, berarti batas bayarnya ya sebelum lapor. Berarti bisa di tanggal 29 Juni gitu ya. Jadi sudah bukan tanggal 15 lagi. Ini aturan yang sebelumnya gitu ya. Oke. Tempat terutang. Nah, untuk tempat terutang di sini itu dijelaskan di dalam pasal 12 ayat 3 dan 4 Undang-Undang PPN. Yang pertama adalah tempat pengukuhan PKP. Berlaku atas penyerahan BKP atau JKP. Kemudian tempat dimasukkannya BKP. Ini berlaku atas impor. Kemudian tempat kedudukan pihak yang memanfaatkan. Ini berlaku atas pemanfaatan BKP, TB, atau JKP di dalam daerah pabean. Kemudian, tempat bangunan didirikan. Ini berlaku atas kegiatan membangun sendiri. Nah, ini ada PPN MBS, PPN atas membangun sendiri. Kemudian, tempat kedudukan kantor cabang. Ini berlaku atas penyerahan antar cabang. Oke. Pemusatan tempat terutang. Nah, ini terkait dengan pemusatan ya. Nah, ini ada di pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PPN, di mana PKP memiliki beberapa tempat kedudukan usaha. Contohnya misalkan ada PTX memiliki beberapa cabang. Nah, nanti bisa dilakukan pemusatan di pusat. Jadi pelaporan PPN-nya yang di cabang ada transaksi nanti dipusatkan di pusatnya untuk PPN-nya sehingga hanya ada satu pelaporan dilakukan di pusat. Nah, ini berada di bawah naungan satu KPP. PKP memiliki satu tempat terutang PPN.
Berada di bawah naungan beberapa PKP, PKP memohon pemusatan tempat terutang. Nah, ini kalau yang misalkan pusatnya di KPPA, kemudian cabangnya di KPPB, cabang 1, misalkan cabang 2 di KPPC, misalkan. Nah, ini kalau yang berada di bawah naungan beberapa KPP, PKP ini memohon pemusatan tempat terutang. Kemudian PKP memiliki satu pusat tempat terutang PPN sehingga ada di KPP yang A misalkan. Kemudian PKP tidak mengajukan permohonan. PKP memiliki beberapa tempat terutang. Jadi boleh mengajukan pemusatan, boleh juga tidak mengajukan. Jadi kalau dia mengajukan pemusatan berarti nanti walaupun ada beberapa cabang nanti akan satu tempat, misalkan di KPPA di pusatnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya masih di kriteria pusat tempat terutang, ini ada di Per nomor 19 PJ 2010, berada di kawasan berikat. Tidak dapat dijadikan pusat apabila mendapat kemudahan impor untuk tujuan ekspor, berada di kawasan ekonomi khusus. Nah, selanjutnya mengenai pengukuhan dan faktur pajak atau yang saat ini adalah e-faktur, kita akan bahas di sesi yang selanjutnya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari Ibu untuk kali ini mengenai perhitungan PPN. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama ataupun ada salah penyampaian. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.